menderita obesitas. Nah, jadi orang-orang yang mengalami obesitas ini juga ada dietnya. Dietnya itu yaitu satu ada diet rendah kalori. Diet rendah kalori ini pasien harus menimbang dan mengukur makanan sebagai pembantu dalam mempelajari dan mengenal ukuran jenis. Dan yang kedua itu ada diet kurangi penggunaan lemak. Gunakan daging yang tidak berlemak atau ayam tanpa kulit dan jangan makan lebih dari 170 gram per hari. Rebus, bakar atau kukus makanan daripada digoreng. Lalu ada makan makanan yang berserat tinggi. Makanan berserat tinggi memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna daripada makanan rendah serat, dan rasa kenyang dapat dicapai dengan sedikit kalori bila memakan makanan berserat tinggi. Lalu yang keempat ada memakan makanan sehat disertai vitamin dan mineral yang cukup. Lalu pencegahan obesitas ini bisa adik-adik lakukan dengan rajin meminum air putih. Banyak meminum air putih itu bisa mencegah adik-adik terjadi obesitas atau mengalami obesitas, dan juga kurangi minum-minuman yang bersoda atau minuman-minuman yang seperti dijual di pinggir-pinggir jalan yang tinggi gula gitu. Lalu makan makanan yang berserat, contohnya itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya adik-adik. Lalu yang ketiga itu ada hindari cemilan. Cemilan sembarangan itu merupakan sumber makanan yang tinggi kalori, makanya adik-adik bisa mengalami obesitas karena cemilan-cemilan itu banyak mengandung kalori. Lalu olahraga yang teratur seperti jogging, renang, dan senam, adik-adik bisa melakukannya itu di rumah atau sekedar menyapu-nyapu halaman, membantu ibu membersihkan rumah, itu juga termasuk olahraga adik-adik. Nah, lanjut yaitu cara mengurangi kelebihan berat badan. Itu adik-adik bisa melakukan kegiatan fisik secara teratur dan lakukan olahraga seperti yang kakak bilang tadi, jogging, renang, atau senam, atau membersihkan rumah, membantu ibu. Lalu usahakan untuk tidak jajan di pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, baik, sekian materi obesitas yang bisa kakak sampaikan. Apakah adik-adik di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi penyuluhan kita hari ini? Silakan perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Nanda. Saya akan bertanya, gimana sih Kak caranya supaya kita tahu kalau kita ini terkena obesitas? Oh, baik ya. Jadi cara yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menghitung IMT kita, atau IMT ini merupakan indeks massa tubuh kita, dengan cara mengukur berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya lebih dari 25 kg per meter kuadrat, itu aritmia bisa dikatakan obesitas begitu. Atau caranya juga bisa aritmia lakukan di Google, tinggal dicari cara mencari IMT tubuh begitu. Baik, terima kasih aritmia atas pertanyaannya. Ini kakak ada hadiah, bisa aritmia bawa pulang. Iya, sama. Nah, ini kakak masih ada hadiah lagi nih, 2 lagi. Adik-adik ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, silakan perkenalkan namanya. Nama saya Benisa. Saya ingin bertanya Kak, jika kita jarang berolahraga, apakah nanti kita akan terkena obesitas? Baik, terima kasih adik Benisa. Kalau misalnya jarang berolahraga, itu bisa kita mengalami obesitas karena kita kekurangan aktivitas fisik, sehingga lemak-lemak yang di tubuh itu tidak terbakar. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi, apalagi makanannya berlebih ya dari kalori perharinya, itu bisa menyebabkan kita obesitas. Begitu adik Benisa. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, ini hadiah untuk adik Benisa agar rajin belajar. Iya, baik. Ini masih ada satu lagi nih, ada yang ingin bertanya? Kan tadi pertanyaannya. Ya, perkenalkan diri
beliau